Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Untuk teman-teman, pada hari ini kita mengkaji Al-Quran mulai awal. Kita awali dengan suratul Fatihah, yaitu surat yang pertama yang di dalam Al-Quran. Kita awali dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Di dalam Bismillah terkandung kalimat perintah, yaitu dengan atas nama perintah Allah. Itu bismillah. Kalau kita jelaskan, kita mau melakukan apapun, kita disuruh baca bismillah. Yaitu disuruh baca bismillah oleh para ulama, para kiai, para sesepuh. Kalau mau melakukan sesuatu apapun, bacalah dengan bacaan bismillah. Kenapa? Karena artinya adalah dengan atas nama perintah Allah. Jadi kita disuruh menyadari apapun yang kita lakukan harusnya itu dengan dasar atas nama melaksanakan perintah Allah. Sehingga hidup kita di sini nanti kita punya nilai pengabdian, nilai menjalankan perintah Allah, punya nilai takwa, yaitu karena takwa adalah menjalankan perintah Allah. Nah, ini dasarnya bismillah. Kenapa para sesepuh mengatakan anjuran bismillah? Bagaimana kalau kita sudah menyadari dengan rasa dalam jiwa kita, kita sudah merasakan saya bekerja ini sedang menjalankan, melaksanakan perintah Allah dalam bab bekerja, maka rasa seperti itulah yang dibimbingkan dengan bismillah. Kalau kita sudah berjalan dengan seperti itu, maka itulah yang bismillah yang sedang terjadi, atau bismillah yang sedang berjalan di dalam diri kita. Nah, itu bismillah. Mau belajar apapun kita juga bismillah. Kenapa? Ya dengan atas nama perintah Allah saya belajar. Mau kemanapun, mau bekerja dimanapun, mau di dapur, orang perempuan umpama mau masak, mau cuci-cuci, mau bersih-bersih, mau apapun yang kita lakukan dengan bismillah, artinya dengan dasar merasakan melaksanakan perintah Allah. Jadi seakan-akan kita itu merasakan melaksanakan perintah Allah itu bismillah. Nah, maka di dalam bismillah itu ada ilmu yang sangat juga luar biasa. Karena apa? Dari kalimatnya bi dan ismi dan lillah, tiga kata itu bila isminya dihilangkan maka menjadi billah. Di dalam bismillah ada billah. Di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah, pekerjaan yang kita rasakan, saya bekerja semata-mata hanya merasakan melaksanakan perintah Allah. Di dalam kalimat itu ada billah. Saya tidak bisa bekerja seandainya tidak ada kekuatan Allah. Bila adalah kita merasakan kekuatan Allah. Yang saya lakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini. Yang saya kerjakan ini, saya juga tidak mungkin bisa mengerjakan ini tanpa adanya kekuatan Allah di dalam bismillah itu. Di dalam kalimat-kalimat, di dalam pekerjaan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan kalau tidak ada kekuatan Allah di dalamnya. Maka bismillah itu lengkaplah bahwa yang kita mau lakukan apapun atas nama perintah Allah dan
kita sadari kita tidak mampu melakukan apapun tanpa adanya billah, kekuatan Allah. Seperti la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang ada sedikit pun pada diri kita tanpa adanya kekuatan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan apapun didasari dengan rasa perintah dari Allah, kita menjadi takwa, kita menjadi hamba Allah. Maka takwa dan hamba Allah inilah ending daripada tujuan orang-orang secara umum. Di mana endingnya? Yaitu kalau kita takwa, menjalankan perintah Allah, janji Allah adalah al-jannatu lil muttaqin. Surga itu diberikan kepada orang takwa. Nah, kalau kita takwa, endingnya lagi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itu mulia di sisi Allah. Ini bab takwa. Kalau kita menjadi hamba, kalau kita menjadi takwa, maka kita otomatis menjadi hamba. Karena apapun yang kita lakukan atas nama perintah Tuhan, perintah Allah, maka kita hamba Allah. Fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Maka siapapun yang masuk dalam golongan hambaku, pengabdiku, fadkhuli jannati, maka dia adalah masuk di dalam surgaku. Ini juga sama. Maka tujuan bismillahirrahmanirrahim ini jelas bahwa sangat penting, sangat luar biasa bismillahirrahmanirrahim itu. Kenapa? Karena memang pada ending, pada akhirnya, pada global atau pada kesimpulannya, bismillah adalah amalan dasar, amalan yang meliputi segala amalan yang ada di dalam kitab Al-Quran. Saya lanjutkan. Setelah kita mengatakan bismillah, maka di situ ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya di situ kasih sayang. Siapapun yang diawali dengan bismillah, diawali dengan dasar pertama melaksanakan perintah Allah, diawali dengan dasar bahwa kita mampu melakukan apapun, kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, kita bisa apapun hanya karena adanya kekuatan Allah, maka lanjutkanlah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lakukanlah apapun yang kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Maka inilah anjurannya. Setiap orang yang mengatakan sebelum langkahnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka dasar hidupnya, dasar penyampaiannya, dasar perlakuannya, dasar perilakunya, dasar akhlaknya, dasar pekerjaannya dibarengi dengan penuh kasih sayang. Tidak ada kebencian, tidak ada penghinaan, tidak ada yang keterlaluan. Karena apa? Karena awalnya bismillah, maka dilanjutnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Atas nama perintah Allah, atas nama kekuatan Allah, saya lakukan ini. Dan atas nama kasih sayang Allah, saya akan lakukan juga dengan kasih sayang Allah. Maka lengkaplah kesimpulannya. Siapapun yang awal dirinya, awal hidupnya, awal kelakuannya, awal perilakunya, awal perbuatannya, awal pekerjaannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka di situ tidak ada yang menyakiti orang lain, tidak ada kebencian kepada orang lain. Jelaslah kalau orang yang sudah kelakuan dan pekerjaannya menyakiti, membenci, maka dia sudah ketemu secara jelas dia tidak berdasarkan, tidak diawali bacaan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, atau tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, atau hidupnya tidak diawali dengan jiwa bismillahirrahmanirrahim. Maka jiwa bismillahirrahmanirrahim yang menyatu kepada kita, maka kita usahakan bismillahirrahmanirrahim menjiwai pada diri kita, sehingga perilaku kita, apapun yang kita lakukan, disadari dengan menjalankan perintah Allah. Maka perintah Allah itu adalah perintah yang baik-baik. Maka apapun yang kita lakukan kita dasari dengan jiwai bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan hanya karena kekuatan Allah. Maka kita tidak ada kesombongan.
karena kita tidak punya kekuatan dan kemampuan. Apalagi selanjutnya kita dasari dengan dasar Ar-Rahman Rahim, yaitu jiwa bismillah, kasih sayang. Sadarilah bahwa kita bisa hidup, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa apapun hanya karena kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sampaikanlah kasih sayang Allah ini kepada seluruh umat dengan juga penuh kasih sayang. Jangan sampai dengan kebencian, agar jiwa bismillah, jiwa kasih sayang, jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh kasih sayang bisa menyampaikan kepada seluruh alam. Maka itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau Muhammad, tidak kujadikan engkau Rasul Muhammad kecuali untuk menyampaikan kasih sayang pada seluruh alam. Maka jiwa Rasul inilah jiwa yang menyampaikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Maka siapapun yang mengaku dirinya umat Rasul, tapi di dalam kata-katanya, di dalam perbuatannya, di dalam perilakunya ada kebencian, ada perilaku pelecehan, ada perilaku penghinaan kepada orang lain, maka dia benar-benar bukan jiwa Rasul. Dia bertentangan sama sekali dengan jiwa Rasul. Jiwa Rasul adalah jiwa yang penuh rahmat, yaitu jiwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jiwa yang menyampaikan kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Ini masalah bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan sementara untuk bismillahnya, kita lanjutkan dengan sedikit-sedikit kelanjutannya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji. Jadi manusia itu tidak pada hakikatnya dipuji pun itu dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Kalau ada orang lain yang bisa berbuat baik, maka kita yakini dan kita sadari bahwa tidak ada yang bisa dilakukan siapapun kecuali semuanya Allah sendiri yang memberi kekuatan, yang memberi kehendak untuk berbuat kebaikan itu. Kenapa? Tidak ada kekuatan orang-orang atau ketuhanan kita, kecuali semua kekuatan yang ada ini adalah kekuatan Allah. Maka segala kebaikan yang kita lakukan, maka kembalilah bahwa segala pujinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, mama kita bisa beramal kepada orang lain, maka bisa berbuat menolong orang lain. Kita, kekuatan kita, adanya yang ada pada kita, semuanya milik Allah. Maka patutlah pujian itu dengan alhamdulillah. Segala pujian itu kembali kepada Allah, kembali kepada pemiliknya. Kita tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamina, yang menguasai, yang menentukan seluruh yang ada di alam ini, alam, seluruh alam. Kita lanjutkan dengan bacaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah artinya kasih sayang. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dasarnya adalah dasar kasih sayang. Jadi Allah mengasihi kita dengan dasar sayang. Jadi inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang, cinta, kasih sayang. Jadi Allah mengasihi setiap makhluknya hanya dasar dengan cinta dan kasih sayang, tidak ada dasar lain. Kita lanjutkan. Maliki yaumiddin, maka Allah lah yang menguasai atau merajai di hari pembalasan. Artinya apa? Yang menentukan di hari pembalasan. Allah lah yang maha pengadilan di hari pembalasan. Allah maha adil nanti di hari pembalasan. Kenapa di sini sebutkan ada hari pembalasan? Maka saat ini adalah hari kita diuji, hari kita disebut menanam, hari kita disebut berbuat,
hari kita disebut bekerja, maka pada saatnya nanti ada hari pembalasan. Yang bekerja akan mendapatkan pembalasan dari pekerjaannya, yang berbuat akan mendapatkan pembalasan dari perbuatannya. Allah lah yang merajai, yang menguasai pada hari pembalasan itu. Siapapun yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, dan siapapun berbuat buruk akan mendapatkan keburukan, karena setiap perbuatan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu ini kita menjadi ikrar di dalam sholat kita 17 kali dalam sehari semalam kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Maka pengertian ini harus kita realisasikan dalam hidup, jangan hanya dalam kata-kata dalam sholat. Kita sholat mengatakan kepada Allah, karena sholat itu menghadap kepada Allah. Saat kita menghadap kepada Allah, kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Maka ternyata apa kita harus langgar setelah sholat kita tidak mengabdikan diri lagi. Maka kalau kita dalam sholat mengatakan saat kita sholat adalah saat kita berhubungan dengan Allah, menghadap kepada Allah, kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Maka harusnya lah setiap perilaku kita, setiap apapun yang kita lakukan, hanya semata-mata dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah kenyataan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Maka secara itu, dengan dasar itu, maka kita harus sadar setiap saat dan berusaha sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup ini dalam rangka sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain, tujuannya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita semuanya terjebak dengan harta takhta dan lain-lain. Artinya terjebak, kita lupa bahwa kita mengabdi kepada Allah. Kalau kita ingat dalam pekerjaan kita pun kita hanya mengabdi kepada Allah. Terus dalam apapun kita hanya mengabdi kepada Allah. Kita saat mencari ilmu hanya mengabdi kepada Allah, mencari jabatan hanya mengabdi kepada Allah, jabatannya untuk mengabdi kepada Allah, ilmunya untuk mengabdi kepada Allah, hartanya untuk mengabdi kepada Allah. Karena kita sudah mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Pelajaran Al-Fatihah ini adalah pelajaran dari Allah. Kita disuruh mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Kita diajari oleh Allah untuk mengatakan itu. Diwajibkan juga dalam sholat 17 kali kita disuruh mengatakan iyyaka na'budu, karena untuk mempertegas bahwa hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, kita juga hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kita disuruh hanya minta tolong kepada Allah. Artinya tidak ada kekuatan, tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah. Seandainya kita minta tolong kepada siapapun, saat kita minta tolong, yakinlah yang kita minta tolong itu dibalik makhluk itu, dibalik yang kita minta tolong di situ ada kekuatan Allah. Maka kita minta tolongnya pada hakikatnya adalah kepada Allah. Hanya lantaran di situ ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan Allah sebagai sarana. Untuk itulah maka diingatkan terus bahwa yang kita minta tolong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada yang lain. Tidak berhenti pada makhluknya, pada ciptaannya. Kadang sering manusia itu lupa, kita minta tolong A nggak berhasil, minta B berhasil, seakan-akan B itu yang mampu menjadikan kita berhasil. Ternyata di balik A dan B itu ada Allah semua. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menghadap, maka disitulah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Allah, maka tidak adalah A dan B itu. Itulah hakikatnya. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Selanjutnya kita minta petunjuk. Di situ ihdinas siratal mustaqim, oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan bahwa ihdinas siratal mustaqim, hanya kepada ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kembali lagi, jalan lurus itu adalah jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Waladolin, juga bukannya orang-orang yang tersesat. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jalannya itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang orang-orang yang diberi nikmat. Karena nikmat yang terbesar adalah hidayah Islam, hidayah berserah diri, hidayah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Jawa yang dahulu kala, sesepuh kita, pendahulu kita mengatakan, sak bejo-bejone yang lupa masih bejoan orang-orang yang ingat. Maka ingat kepada Allah, ingat berserah diri kepada Allah. Itulah jalannya orang-orang yang akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berserah diri dalam agama, dalam bahasa lain disebut Islam, dalam bahasa Indonesia orang yang berserah diri kepada Tuhannya, maka itulah yang disebut Islam. Dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang munafik. Itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang munafik itu dimurkai kenapa? Karena munafik itu adalah memperalat kebenaran untuk menipu orang lain, memperalat agama untuk menipu orang lain, memperalat agama untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk menyesatkan orang lain, memperalat agama yang tidak benar. Maka dengan atas nama agama merusak, mendolimi, menganiaya, dan banyaklah atas nama agama mereka itu banyak yang menggunakan agama untuk menipu, untuk mengakali, untuk dan lain-lain lah istilahnya. Itu namanya orang-orang yang dimurkai Allah. Maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Terus waladolin adalah hindarkanlah ya Allah dari jalan yang tersesat, yaitu jalan menentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya menentang Allah adalah menentang kebenaran, tidak mau kepada kebenaran, tidak suka kepada kebenaran, tidak selalu berjalan di jalan kesalahan. Maka petunjuk ini adalah jalan lurus, adalah jalan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang dimurkai, juga bukannya jalan orang-orang yang tersesat. Jelaslah di sini Siratal Mustaqim adalah petunjuk jalan Siratal Mustaqim. Apakah Siratal Mustaqim? Sebelum kita akhiri akan saya perjelas sedikit tentang Siratal Mustaqim. Kenapa kita harus minta petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus atau jalan Siratal Mustaqim? Diarahkan ke jalan Siratal Mustaqim karena Siratal Mustaqim itu adalah jalan menuju surga. Siratal Mustaqim adalah satu-satunya jalan menuju surga. Siapapun yang mendapatkan petunjuk untuk berjalan di Siratal Mustaqim, maka dia saat mendapatkan jalan Siratal Mustaqim dan dia melewati jalan Siratal Mustaqim, maka dia pada ujungnya akan menuju surga, karena itulah jalan menuju surga. Yang tidak mendapatkan petunjuk dan tak ingin berjalan di Siratal Mustaqim, tentu dia tidak akan sampai ke surga. Entah arahnya tersesat kemana, ke penderitaan, ke neraka atau apapun, kita nggak tahu. Yang jelas yang kita di sini kita jelaskan adalah Siratal Mustaqim, jalan menuju surga. Siratal Mustaqim itu seperti apa? Di dalam Al-Quran juga disebutkan di ayat yang lain, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, mengabdilah kepada Allah, maka itulah yang disebut jalan Siratal Mustaqim. Ternyata
dari awal kita ceritakan, hanya mengabdi kepada Allah itulah berjalan di jalan yang lurus, di jalan Shiratal Mustaqim. Allah menambahkan ayatnya lagi di lain ayat, wa ani'buduni hada siratim mustaqim, dan sesungguhnya mengabdi kepadaku maka itulah jalan yang lurus, atau mengabdi kepadaku maka itulah Shiratal Mustaqim. Kita kembali lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah itulah yang disebut kita berjalan di Shiratal Mustaqim yang ujungnya nanti adalah surga. Juga kita ditambahi lagi dengan ayat yang lain, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin itu nama nabi kita besar, nabi kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an yang penuh bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusanku. Ala innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, yang berjalan di Shiratal Mustaqim. Jelaskan. Jadi mari kita ingat-ingat bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah jalan menuju surga, jalannya Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yaitu yang kita berjalan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surat Fatihah ini benar-benar jelas bahwa tujuan hidup kita ada di sini. Maka pentinglah surat Fatihah ini disebarluaskan, disampaikan kepada umat masyarakat. Biarpun secara umum pada hari ini kita semuanya tidak pernah lupa membaca surat Fatihah, tapi kita belum menjiwai surat Fatihah kalau belum mendalami apa isinya. Sepintas ini sebenarnya kami ingin memperjelas yang lebih luas lagi, maka kemampuan kami terbatas, waktu dan tempatnya juga, maka inilah yang bisa sampaikan. Semoga membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjiwai jiwa bismillah dan al-fatihah ini, sehingga kita benar-benar mampu mengingat saat kita menghadap Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Maka itulah jalan yang disebut jalan yang lurus, atau sebut kita menuju Shiratal Mustaqim, yang menuju surga Allah. Surga Allah adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, maka surga itulah tanda bagi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah.